Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sapa, kali ini berita datang dari salah satu pensiunan atau purnawirawan TNI yang mengatakan bahwa umat muslim akan dijadikan musuh negara. Oknum aparat keamanan mau menjadikan umat Islam sebagai musuh negara dengan indikasi penangkapan Ustadz Farid Okbah, Ustadz Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad. Teman-teman, oknum aparat mau nambah musuh umat Islam. Teroris KKB belum selesai, umat Islam mau dijadikan musuh negara. Begitu kata pakar pertahanan lembaga pemikir FKP2B di akun YouTube Ustadz Arif Official pada Selasa 7 Desember. Ia juga mengatakan umat Islam di Indonesia ada 87% dan katakanlah Islam garis lurus itu setengahnya difitnah, dipersekusi, serta diadu domba. Ada peribahasa, semut diinjak akan menggigit, umat Islam menggigit wajar saja. Bisa dibayangkan apabila aparat keamanan mampu nggak mengatasi hal itu. Saya yakin aparat tidak bisa mengatasi. Begitu papar Dedi. Dedi juga meminta aparat keamanan serta rezim ini menghentikan fitnah, adu domba, persekusi, dan juga menganggap umat Islam ini sebagai musuh negara. Umat Islam bisa diajak dialog dan diskusi, umat Islam ingin melaksanakan revolusi akhlak, justru kontraproduktif dengan cara teror terhadap umat Islam. Proses penangkapan Ustadz Farid Okbah CS dan kata Dedi itu tidak sesuai dengan prosedur hukum. Mestinya saat penggeledahan ada tanda terima dan berita acara barang yang diambil. Saat penangkapan Ustadz Farid CS, asal ambil. Bisa jadi tidak ada serah terima barang bukti ditambah-tambahi. Saya sudah ke rumah Ustadz Farid Okbah bahwa tuduhan teroris tidak akan ada dan juga tidak berdasar. Begitu pungkasnya. Anggota MUI yang dikabarkan mereka diduga terkait dengan terorisme. Densus 88 kesulitan buktikan 3 ulama yang terlibat terorisme. Dugaan keterlibatan terorisme 3 ulama yang ditangkap oleh tim Detasmen Khusus atau Densus 88 anti teror diyakini akan sulit terbukti. Apalagi dengan tuduhan ketiganya yakni anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Najah atau AZ, Ustadz Anung Al-Hamad atau AA, dan Ketua Umum Partai Dakwah Indonesia PDRI Ustadz Ahmad Farid Okbah sebagai kelompok Jamaah Islamiyah atau JI. Menurut Direktur The Community of Ideological Islamist Analysis, Haris Abu Olia, belakangan ini tidak ada kegiatan terorisme yang dilakukan oleh ketiga ulama yang ditangkap. Kalau bicara bukti ya, bukti apa? Pasti susah. Bukti terorisme atau bukti apa? Hanya karena ada kegiatannya dengan JI. Kata Haris kepada kantor berita politik RMOL pada Jumat yang lalu 19 November. Haris juga mengatakan masa lalu seseorang yang menjadi bagian kelompok tertentu tidak bisa menjadi alasan memenjarakan pihak tersebut. Terlebih jika sudah berikrar setia dengan Pancasila maka tidak ada alasan untuk menjadi tersangka tindak terorisme. Sedangkan sekarang begini, memang dia dulu di JI, tapi kemudian dia tinggalkan JI. Masa lalu nggak bisa dijadikan delik untuk mempersoalkan dia. Begitu katanya. Pihaknya juga mengamini pernyataan MUI yang mengatakan penangkapan Zain An-Najah, salah satu ulama yang ditangkap Densus 88 anti teror murni masalah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan MUI. Maka benar statement MUI itu persoalan pribadi, apakah betul atau enggak dia dikenakan undang-undang terorisme yaitu di pengadilan. Tapi lagi-lagi masalahnya siapapun yang dituduh teroris ya susah untuk dibuktikan. Begitu tutupnya. MUI Pusat gelar konferensi pers pada siang ini terkait dengan penangkapan Ahmad Zain An-Najah. Majelis Ulama Indonesia akan menyampaikan sikap terkait dengan penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Najah oleh tim Detasmen Khusus atau Densus 88 anti teror Mabes Polri. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resminya pada hari ini. Tunggu sampai besok siang Rabu, insya Allah MUI besok siang akan menyampaikan sikap dan juga pandangannya secara resmi dan tertulis. Kata Anwar Abbas kepada kantor berita politik RMOL pada Selasa malam 16 November. MUI sendiri telah menggelar rapat internal untuk menyikapi penangkapan dari Densus 88 anti teror. Dikatakan Wasekjen MUI Ihsan Abdullah, MUI juga berencana untuk memberikan pendampingan hukum kepada Ahmad Zain An-Najah. Malam ini kami rapatkan tentu saja untuk berkaitan dengan hak-hak dia sebagai warga negara dan pengurus ya harus kita dampingi dan diperlukan karena berkaitan dengan hak-hak hukumnya. Begitu kata Ihsan Abdullah.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan membenarkan bahwa penangkapan Ahmad Zain Anaja yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror di wilayah Bekasi pada Selasa 16 November. Selain Ahmad Zain, juga Densus menangkap 2 orang terduga teroris. Ketiganya memiliki peran dengan pengurus dan juga Dewan Syuro Jamaah Islamiyah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI turut mengomentari keputusan Sukmawati yang pindah agama dari Islam ke Hindu. MUI mengingatkan Sukmawati dilarang menghina ataupun merendahkan kepercayaan lamanya setelah menjadi pemeluk Hindu. Diketahui Sukmawati resmi memeluk Hindu usai menjalani ritual Sudiwadani di Singaraja, Bali, Selasa 26 Oktober kemarin. Dia mengatakan keputusannya pindah agama sudah dipikirkan sejak lama, bahkan mulai puluhan tahun lalu. Saya kira kalau pindah agama itu kan pilihan masing-masing, dengan satu proses. Ibu kan cukup panjang, 66 tahun, ujar Sukmawati dikutip dari redaksi pada Sabtu 30 Oktober. Kabarnya, sebelum benar-benar memeluk Hindu, dia sering berkunjung ke pura, mempelajari kitab sucinya dan bertemu tokoh agama terkait. Hal itu kemudian membuatnya yakin untuk berpaling ke ajaran tersebut. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mendesak Sukmawati agar fokus menjalani kesehariannya sebagai pemeluk agama Hindu. Sehingga kata dia, perempuan 70 tahun itu tidak perlu menyinggung kepercayaan lamanya lagi. Saya meminta kepada Ibu Sukmawati karena Ibu sudah pindah agama, maka jadilah Ibu pengikut agama Hindu yang baik. Untuk itu jagalah persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa ini dengan baik. Karena Ibu sekarang sudah tidak beragama Islam, maka Ibu fokus sajalah dengan agama Ibu yang baru, dan kami umat Islam akan menghormati, ujar Anwar. Untuk itu saya berharap supaya kita saling menghormati dan mari kita hidup berdampingan secara damai dan jangan ada cerca-mencerca serta jelek-menjelekkan di antara kita karena itu akan merusak hubungan baik kehidupan antar umat beragama di negeri kita ini. Dia juga tidak mempersoalkan apabila Sukmawati memang sudah tidak berkenan dengan keyakinan dan ibadah serta hal-hal yang menyangkut muamalah dan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Untuk itu jangan lagi Ibu berkomentar dan mengurusi, apalagi merendahkan agama yang Ibu tinggalkan tersebut dengan menuding dan menyindir Islam dan umat Islam yang tidak toleranlah dan macam-macam. Ibu dan anak dari Presiden Soekarno, yaitu seorang tokoh dan juga bapak bangsa yang beragama Islam, yang telah berjuang mati-matian untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat pluralis. Dan hal ini juga dilihat dari suku, bahasa, dan juga agama serta golongan. Anwar meminta Sukmawati untuk bisa memahami perasaan dari pemeluk agama lain terutama Islam. Sebab, dengan terus-terusan menyinggung Islam, maka akan ada perpecahan dan perselisihan antar agama yang terjadi. Untuk itu tolonglah Ibu jaga bangunan kehidupan berbangsa, bernegara serta beragama yang telah didirikan dan dikembangkan oleh bapak dari Ibu sendiri yang darahnya mengalir dalam tubuh Ibu. Jadilah Ibu itu menjadi seorang ibu dan warga negara, serta pemeluk agama yang arif dan tidak hanya tahu tentang perasaannya, tapi juga tahu dan pandai menjaga, serta mempertimbangkan perasaan orang lain agar negeri ini aman, tentram dan damai. Begitu pungkasnya.